Dan di video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di game week 10. Seperti yang kalian lihat, gue pasang dengan formasi 4-4-2 ya. Dan di game week ini gue nggak melakukan transfer kemungkinan. Tapi disclaimer dulu, ini tim masih belum final ya, masih belum fix tim gue ini. Jadi kemungkinan bisa berubah sebelum deadline. Mungkin pertama-tama gue mau bahas dari kiper dulu. Di kiper gue pasang Foster di sini. Foster ini sebenarnya kiper cadangan gue. Tapi dengan Ramsdale yang main lawan Leicester away, menurut gue Ramsdale kemungkinan clean sheet itu sangat kecil ya, karena si Leicester lagi bagus attackingnya terutama, dan si Arsenal lagi tanpa Ben White ya. Ini menurut gue sangat berpengaruh karena Ben White walaupun nggak kelihatan juga, tapi kalau kalian nonton Arsenal itu Ben White cukup berpengaruh dalam defense-nya Arsenal gitu ya. Salah satu defense Arsenal cukup kokoh tuh sebenarnya gara-gara dia juga gitu, selain Gabriel dan Ramsdale. Si Foster lawan Southampton itu gue melihat sih Southampton karena nggak ada si Broya ya yang cedera. Jadi kemungkinan si Adam Armstrong sama Nathan Redmond atau C. Adams gitu yang di depan. Gue sih expect-nya kalau mereka berdua yang main, itu Southampton di depannya kembali tumpul seperti game week sebelumnya gitu ya. Dan dengan mereka berdua yang main, si Foster kemungkinan clean sheet-nya sedikit lebih besar daripada Ramsdale ya. Dan lanjut ke back aja. Di back ini menurut gue jadi pemain core-nya ya di game week ini, yaitu 2 back Chelsea dan 2 back City. Ini penting banget karena jadwalnya bagus menurut gue. Di Chelsea gue pasang Aspi dan Rudiger, dan di City ada Diaz dan Cancelo. Aspi untungnya dia udah sembuh ya dari cedera bahu, dan kemungkinan bisa main lawan Newcastle. Walaupun dia kemungkinan bakal ditarik jadi back tengah ya nanti, sehingga si James yang main di kanan jadi back sayap kanan. Gue nggak gitu khawatir karena menurut gue lawan Newcastle, Chelsea jaminan clean sheet lah gitu ya. Dan City sendiri lawan Crystal Palace di home, ini juga menurut gue jaminan clean sheet karena Crystal Palace pun si Zaha, gue nggak tahu ya, Zaha tuh kayaknya baru sembuh cedera atau bagaimana. Tapi yang jelas si Crystal Palace sendiri lagi terseok-seok akhir-akhir ini. Lawan yang mudah pun dia kesulitan cetak gol gitu ya, malah kebobolan juga kemarin lawan Newcastle. Jadi menurut gua kalau Diaz dan Cancelo nggak kena rotasi kali ini ya, dan semoga nggak, ini bisa jadi keuntungan yang besar bagi gua, bagi kalian juga yang punya Diaz dan Cancelo ya. Dan di mid ini gua pasang 4 juga, Salah tentunya jadi kapten gua, nggak perlu mikir lagi. Dan Rafinha dan Mbeumo ini sebenarnya gue sih yakin mereka bisa main ya, karena dari beritanya kemarin pun kedua pelatih dari Brentford sama Leeds pun bilang kesempatan mereka untuk main itu cukup besar gitu. Jadi gue cukup pede untuk mereka berdua main karena Mbeumo sendiri lawan Burnley yang mana defense-nya jelek, menurut gue bisa jadi target. Dan Rafinha apalagi lawan Norwich gitu ya, sangat bisa jadi target. Walaupun Rafinha akhir-akhir ini performanya mengecewakan ya, terlebih lagi Leeds gitu. Leeds juga sebenarnya lagi unstable. Tapi lawan Norwich menurut gua siapapun bisa menang lawan Norwich ya, karena ya Norwich simply tim yang terburuk gitu sejauh ini di Premier League. Dan kalau kalian ragu Rafinha kemarin nggak ngapa-ngapain ya, nggak begitu kelihatan, menurut gua bisa disamain sama Mount ini. Mount pun kemarin sebelum dia hat-trick nggak ngapa-ngapain juga, nggak menghasilkan apa-apa karena dia cedera ya dan jarang main juga. Tapi begitu lawan Norwich dia langsung meledak gitu, langsung hat-trick. Dan gue sih melihat hal yang sama Rafinha ya, karena kita tahu semua Rafinha kualitasnya bagus, dia sebagai pemain, dia sebagai motor serangan untuk Leeds gitu. Dan dia main di kanan kemarin sih, kalau gue lihat si Norwich itu cukup rapuh ya di bagian kirinya ya. Dan semoga sih si Rafinha bakal jadi bakal mengobrak-abrik gitu defense-nya si Norwich gitu ya, walaupun main di away. Dan Havertz di sini gue kasih kesempatan sekali lagi ya. Menurut gue sih Havertz sangat layak untuk dimiliki, paling nggak dua game week
ke depan gitu ya, sebelum Lukaku cedera, sebelum Lukaku sembuh maksud gue. Intinya sebelum international break lah gitu, karena si Chelsea, si Tuchel mentargetkan si Lukaku nih sembuh setelah international break gitu katanya. Menurut gue Havertz layak untuk diberi kesempatan. Dari 4 mid ini sendiri, gue sebenarnya dari kemarin pengen Foden ya, karena Foden tuh underlying statsnya bagus banget. Tapi jujur kalau gue lihat dari 4 pemain ini, gue nggak ada yang mau gue cadangin gitu ya. Havertz masih gue pengen kasih kesempatan lagi. Mbeumo untuk ganti Foden nggak cukup, dan Rafinha lawan Norwich ini sayang banget untuk dilewatkan, apalagi kalau dia nanti main ya. Kalau dia main terus dia brace gitu misalnya, gue bakal nyesel banget walaupun gue punya Foden. Dan Foden pun menurut gue ada potensi di rotasi lah gitu, pasti ada. Semua pemain Pep menurut gue pasti ada potensi untuk dirotasi gitu ya, walaupun dia sempat istirahat kemarin di Carabao Cup, tapi kemarin dia main di babak kedua ya, si Foden itu. Dan gue juga nggak mau bikin transfer yang reaktif gitu, karena orang-orang beli Foden, rame-rame beli Foden, terus akhirnya gue jadi FOMO gitu ya, jadi fear of missing out untuk nggak punya Foden, akhirnya gue beli gitu nanti. Dan gue nggak mau gue begitu gitu, gue pengen mainin my own game gitu ya. Gue mau main dengan cara gue sendiri, dan menurut gue cara gue ini yang paling terbaik gitu. Jadi tanpa Foden, tapi dengan Rafinha yang lawan Norwich dan Mbeumo yang lawan Burnley dan Havertz yang lawan Newcastle, menurut gue sih gue oke-oke aja lah ya. Dan di depan gue pasang Vardy dan Antonio. Vardy lawan Arsenal, menurut gue di sini dia bisa cetak gol ya, setelah dia minor injury, cedera ringan kemarin, dan di Carabao Cup pun dia nggak tampil ya, diistirahatin. Tapi untungnya sekarang dia udah sembuh, kata Rodgers, udah totally sembuh, udah di latihan. Dan gue sih expect Arsenal bisa kebobolan di sini. Dan kalau Arsenal kebobolan, pastinya Vardy yang cetak gol, karena dia demen banget cetak gol lawan Arsenal gitu. Udah 11 gol dan 1 assist dia cetak dalam 13 pertandingan. Dan Antonio lawan Aston Villa, menurut gue Antonio bisa lagi cetak gol di sini, karena kemarin baru membatalkan puasanya dengan mencetak 1 gol. Lawan Aston Villa yang defense-nya pun rapuh ya, karena formasinya ini menurut gua nggak cocok sama kualitas pemainnya Aston Villa. Begitu banyak space gitu, dan Antonio kita tahu sendiri XG monster ya. Dia walaupun akhir ini agak meredup, tapi stats dia tetap bagus daripada striker-striker yang lain, dan gue cukup pede untuk Antonio ini cetak gol lawan Aston Villa. Dan di bench sendiri gue punya Ramsdale ya, kiper gue cadangin, tapi ini masih sementara, belum final. Dan Jimenez gue cadangin juga. Jimenez walaupun di home ya, si Wolves ini lawan Everton, tapi gue tetap yakin Everton ini defense-nya cukup alot. Mungkin kemarin lawan Watford dia walaupun di kandang juga sih ya, dia lagi off form aja gitu sih Everton ini. Menurut gue sih Everton bisa dengan kekalahan kemarin bisa membalas dendam lah gitu ya. Terlebih juga si Wolves ini akhir-akhir ini, kalau nggak salah dari 3 game terakhir ya, itu data attackingnya tuh terus menurun gitu, kualitas attackingnya terus menurun. Dan gue yang nonton Wolves sekali-sekali pun gue melihat itu gitu, dia akhir-akhir ini attackingnya nggak gitu bagus ya, nggak begitu meyakinkan gitu. Jadi kalau dibanding Mbeumo sama Rafinha dan Jimenez, gue lebih baik cadangin Jimenez gitu ya. Dan selanjutnya si Cash gue cadangin juga. Gue nggak yakin, sangat tidak yakin Aston Villa bisa menang di sini ya lawan West Ham walaupun di kandang. Dan Douglas Luiz juga gue cadangin karena bench warmer gue aja. Dan hasil gue di game week ini gue nggak bikin transfer, jadi gue save transfer di sini. Ya menjelang menjelang international break, hopefully gue bisa
spend satu transfer gitu ya di Game Week 11 sebelum lanjut ke Game Week 12 setelah international break. Jadi gue bisa punya 2 transfer, free transfer gitu di setelah international break. Ini menjadi keuntungan buat gue. Gue sih targetnya itu kalau nanti si Ole masih ini ya, si Ole masih di MU nanti di Game Week 11 ya, gue pengen dapetin Foden, gue pengen beli Foden. Menurut gue kalau Foden main mungkin di sayap, apalagi jadiin striker, ini dia bisa jadi apa, dapat double digit gitu ya. Jadi makanya di game ini gue berharap si ayam sayur si Spurs bakal kalah gitu lawan Spurs. Semoga MU menang gitu ya, biar Ole stay. Ya mungkin segitu aja dulu video dari gue. Semoga kalian suka. Ya seperti biasa, kalau kalian belum subscribe sekarang. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa notifikasinya dinyalain buat dapetin tips-tips FPL dari gue FPL Jon Snow. Good luck buat minggu ini. I see you on the next video. Bye.